surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus memimpin kami, membimbing kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Roh Kudus-Mu yang menolong kami juga untuk kami boleh tetap setia datang kepada Tuhan, untuk kami terus mau dibentuk oleh Tuhan sehingga dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu disakiti oleh teman kamu? Kalau pernah, apa yang akan kalian rasakan? Marah, kesal, dendam, benci, dan apa yang akan kalian lakukan? Membalasnya? Nah, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, saya akan menolong membacakan ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Anak-anak, pastinya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita harus mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Sampai berapa kali kita harus mengampuni? Apakah harus terus-menerus? Ternyata pertanyaan tersebut itu juga pernah diucapkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak, angka 7 bagi orang Israel melambangkan kesempurnaan. Jadi menurut Petrus, mengampuni sebanyak 7 kali itu sudah maksimal. Itu sudah cukup. Jadi tidak usah sampai terus menerus ya untuk seterusnya. Nah, lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada seorang yang mempunyai banyak sekali hutang kepada raja, yaitu 10.000 talenta. Lalu raja itu memerintahkan supaya orang itu membayarnya. Tetapi orang itu tidak sanggup membayar. Lalu sang raja memerintahkan supaya ia dengan anak dan istrinya dijual menjadi budak untuk membayar hutangnya. Orang itu ketakutan, sedih, bingung karena tidak bisa untuk membayar hutangnya. Tetapi ia juga tidak mau menjadi budak. Lalu orang itu memohon dan bersujud kepada raja. "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi." Nah, melihat orang itu, hati raja tergerak oleh belas kasihan. Lalu raja membebaskan segala hutang orang itu. Dengan gembira orang itu keluar dan ia bertemu dengan temannya yang mempunyai hutang 100 dinar. Apa yang terjadi ketika orang itu bertemu dengan temannya? Apakah orang itu mau menghapuskan hutang temannya? Ternyata tidak, anak-anak. Orang itu malah menangkap dan mencekik temannya dan berkata, "Bayar hutangmu." Padahal temannya memohon agar diberi waktu untuk bisa membayar hutangnya. Tetapi orang itu malah memasukkan ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah, anak-anak, perbuatan orang itu sangat keterlaluan. Teman-temannya melihat kejadian itu sangat sedih dan akhirnya diberitahukan kepada raja. Lalu raja memanggil orang itu dan raja menyebut orang itu orang jahat. Katanya, "Hai hambaku yang jahat, seluruh hutangmu telah dihapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?" Maka raja itu marah dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kemudian Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan mengatakan, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Anak-anak, perbuatan orang yang mempunyai hutang 10.000 talenta itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu perbuatan dosa karena jahat kepada temannya. Tetapi bukan orang itu saja yang berdosa. Kamu, saya, dan semua orang di dunia ini juga berdosa. Ingat Roma 3 ayat 23, semua orang adalah berdosa. Karena kasihnya kepada kamu, saya, dan semua orang di dunia ini, ya, Allah Bapa di surga mengirimkan satu pribadi anaknya yang tunggal yang begitu mengasihi kita orang yang berdosa. Dia rela datang ke dunia jadi serupa dengan manusia. Dia dikandung oleh seorang perawan dan dilahirkan, dibungkus dengan kain lampin dan disimpan dalam palungan.
ya. Nah, di dalam pelayanannya dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kamu, saya, dan semua orang yang percaya. Dia hidup kekal selama-lamanya, ya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, maukah kamu mengampuni musuhmu? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Dan maukah kamu yang sudah percaya untuk terus dipimpin Tuhan dalam kehidupan kamu, agar setiap kehidupan kita memuliakan Tuhan? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami terus diingatkan untuk kami mau mengampuni orang yang menyakiti kami. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengasihi teman-teman kami, saudara kami, bahkan orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.